Sobat dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen melirik dan menemukan bahwa di antara anggota tingkat tinggi dari Sekte Kolam Naga ini, ada pembangkit tenaga listrik di tahap Nirvana. Sekarang setelah para petinggi tahap Nirvana dari Sekte Kolam Naga ini mengejek, para Master Istana Agung dari Sekte Awan Langit itu tidak bisa tinggal diam. Meskipun generasi yang lebih tua tidak akan bergerak secara pribadi, semua orang ingin menyelamatkan muka mereka, bukan? Jadi, wajar saja jika mereka marah. Namun, mereka berada di pihak yang kalah dan tidak bisa melampiaskan amarah mereka terhadap Sekte Kolam Naga, sehingga mereka hanya bisa berteriak kepada bawahan mereka, di mana orang-orangnya. Apa tidak ada lagi jenius berbakat di Sekte Awan Langit kita? Sebagian besar ahli tahap Nirvana ini tidak peduli dengan urusan duniawi, sehingga bawahan mereka yang berbakat dikelola oleh para ahli tahap pencerahan. Hanya segelintir jenius luar biasa yang akan menarik perhatian para ahli tahap Nirvana. Tahap Nirvana ini tahu betul bahwa tidak ada bakat di sekte mereka yang mampu menekan para junior tahap dewa sejati dari Sekte Kolam Naga. Tapi apa yang bisa mereka katakan? Mereka hanya bisa berharap kejeniusan mereka sendiri muncul. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya saat melihat anggota tingkat tinggi Sekte Awan Langit menjadi bingung. Yang Mulia Yue Qin, apa kompetisi ini? Ini adalah kompetisi yang sudah berlangsung lama antara Sekte Awan Langit dan Sekte Kolam Naga. Saintes Moon Zider tidak ingin mengungkapkan tujuannya secara langsung, jadi dia tidak membahasnya lebih lanjut tetapi menjelaskannya perlahan. Bertahun-tahun yang lalu, hanya ada 11 provinsi di 12 negara bagian. Pada saat itu, wilayah sungai besar tidak disebut wilayah sungai besar, melainkan negara bagian Luoxian. Kemudian, akibat perang, negara bagian Luoxian terbagi menjadi dua negara bagian. Salah satu negara bagian adalah wilayah sungai besar kami, dan yang lainnya adalah negara bagian Suilong dari Sekte Kolam Naga. Ketika satu negara bagian terbagi menjadi dua, banyak perselisihan muncul, yang terbesar adalah antara Sekte Awan Langit kami dan Sekte Kolam Naga. Ketika negara bagian Luoxian tidak terbagi menjadi dua, kedua sekte kami menjadi negara adidaya di negara bagian Luoxian. Pada titik ini, Sang Suci Sitar Bulan terdiam sejenak dan melanjutkan dengan serius, itulah mengapa ini melibatkan kepentingan kedua sekte. Banyak kepentingan kita jatuh ke tangan Sekte Kolam Naga karena perpecahan kedua negara, dan hal yang sama berlaku bagi mereka. Namun, tidak ada pihak yang mampu melawan kekuatan alam, dan karena kedua negara telah berpisah, mereka tidak dapat bersatu kembali. Pada akhirnya, kedua sekte mencapai kompromi. Apakah ini pertarungan cincin? Tanya Yang Chen. Awalnya, seorang ahli tahap Nirvana akan datang untuk berkompetisi, tetapi tidak mudah untuk menentukan pemenang dan pecundang di antara para ahli tahap Nirvana, dan hal itu juga merusak keharmonisan di antara keduanya. Seiring waktu, kompetisi ini berkembang menjadi pertarungan penentuan generasi muda dan pertempuran pil, seperti sekarang. Siapapun yang menang akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Selama bertahun-tahun, kemenangan dan kekalahan antara kedua sekte kita tidak jauh berbeda, sehingga perselisihan kepentingan telah mereda. Namun kali ini, jelas Sang Santa Bulan Zider. Mendengar ini, Yang Chen menatap cincin itu, menyentuh dagunya, dan dia hampir bisa menebak mengapa Moon Zider Saintes memanggilnya ke sini. Seperti yang diduga, Sang Suci Sitar Bulan tidak akan memanggilnya tanpa alasan. Namun, dia tidak mengungkapkannya dan berkata, sepertinya Sekte Awan Langitmu tidak dalam situasi yang menjanjikan kali ini. Yang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa di atas ring, pemuda tak dikenal itu sebenarnya telah mencapai tahap awal alam dewa sejati. Dengan kekuatan seperti itu, akan mudah baginya untuk menyapu bersih para jenius tahap demigod itu, hingga ke puncak tanpa usaha apapun. Sebenarnya, ketika kita bertarung melawan Sekte Kolam Naga, tidak ada banyak perbedaan di antara kita. Hanya saja Zhao Hu, yang berada di tahap dewa sejati, muncul dan mengubah situasi. Tidak ada yang menyangka Sekte Kolam Naga akan menyembunyikan kartu truf seperti itu, mencapai tahap dewa sejati di usia semuda itu, yang merupakan kejadian langka dalam sejarah kedua sekte kita. Itulah sebabnya Zhao Hu tak terkalahkan, memenangkan beberapa ronde berturut-turut. Jika Sekte Awan Langit kita kalah telak kali ini, pembagian keuntungan untuk 30 tahun ke depan akan sangat merugikan, kata wanita suci Moon Zider, melirik Yang Chen, baik sengaja maupun tidak, untuk melihat apakah ia berniat mencoba peruntungannya. Namun ekspresi Yang Chen tenang, tanpa gerakan apapun, yang membuatnya sangat tertekan. Yang Chen tahu betul apa yang dipikirkan wanita itu, tetapi dia tidak berniat menurutinya, karena ikut campur dalam masalah ini tidak akan memberinya manfaat apapun. Akhirnya, Moon Zider Saintes tidak dapat menahannya lagi dan tersenyum, saudara Yang Chen, apakah kamu tertarik untuk naik ke atas ring untuk melawan Zhao Hu dan menunjukkan keahlianmu? Yang Mulia Yue Qin, aku bukan dari Sekte Awan Langit, kan? Yang Chen berkata dengan senyum pahit, bukankah itu tidak pantas? Apa yang pantas atau tidak? Mereka tidak tahu apakah kamu dari Sekte Awan Langit atau bukan.
Kita sepakati saja, ikut aku menemui guruku, kata Moon Zider Saintes dan segera menyeret Yang Chen ke arah gurunya. Yang Chen bermaksud untuk tidak setuju, tetapi penolakannya juga tidak begitu kuat. Namun, siapa yang menyangka kalau Moon Zider Saintes akan bersikap tidak masuk akal, dia langsung memutuskan untuk mendukungnya dan menyeretnya pergi. Saat Yang Chen bereaksi, sudah terlambat. Yang Mulia 100 Yin kini murka dan tak tahu harus melampiaskannya. Menghadapi muridnya, Guang Sheng, ia berteriak dengan marah, dasar sampah. Kalian tidak bekerja keras setiap hari dan tidak mengasah bakat kalian. Sekarang kalian membuat Patua dipermalukan oleh orang-orang sekte kolam naga. Hah! Istana 100 Yin punya ratusan ribu murid, dan kalian tidak bisa menemukan satu pun pembangkit tenaga listrik muda tingkat dewa sejati. Guang Sheng cukup tertekan, gurunya terkenal tidak masuk akal. Apa kau bercanda? Tidak mudah bagi para ahli muda tingkat dewa sejati untuk muncul dalam sejarah. Ada berapa banyak totalnya? Jika tidak, akankah Zhao Hu mampu menguasai 4 penjuru? Yang Mulia 100 Yin tahu ini di dalam hatinya, tetapi ia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Namun, sebelum amarahnya terlampiaskan, ia melihat Sang Suci Sitar Bulan memimpin Yang Chen. Yue Qin, ada apa? Siapa, teman muda ini? Yang Mulia 100 Yin awalnya tidak senang ketika melihat Yang Chen, tetapi setelah melihat tingkat kultivasi Yang Chen. Ya ampun, alam dewa sejati. Lagi pula, usia kultivasinya belum mencapai 50 tahun. Dari mana datangnya kejeniusan ini? Tiba-tiba, Yang Mulia 100 Yin mengubah nada bicaranya dan memanggil Yang Chen sebagai teman muda. Sungguh, menyelamatkan situasi sama mendesaknya dengan memadamkan api. Wanita suci Moon Zider menarik napas dalam-dalam, Tuan, ini teman saya, bernama Yang Yi, yang bukan dari Sekte Awan Langit kami. Kebetulan dia sedang tinggal sementara di Istana 100 Yin kami. Dia bilang akan membantu kami melewati kesulitan. Namun, karena dia bukan dari Sekte Awan Langit kami, bagaimana menurut Tuan? Guang Sheng melihat Yang Chen yang keluar dan merasa sangat marah, tetapi sebelum sempat berbicara, ia berkata, Saudari Junior, apa kau bingung? Seseorang yang bukan dari Sekte Awan Langit kita, bagaimana mungkin dia naik ke atas ring untuk bertanding? Enyahlah, omong kosong besar. Kemarahan Yang Mulia 100 Yin membara, siapa bilang dia bukan dari Sekte Awan Langit? Dia, Yang Yi, mulai sekarang, kau adalah anggota Sekte Awan Langit kami. Kau bercanda, apakah dia sekarang peduli tentang asal-usul Yang Chen? Sekalipun Yang Chen berasal dari gerbang api penyucian, dia akan menerimanya. Dia tidak tahan melihat para petinggi Sekte Longtan pamer padanya. Terlebih lagi, Qi Yang Chen murni, menunjukkan bahwa dia juga orang yang saleh. Dengan usianya dan kualitas-kualitas lainnya, ia bagaikan harta karun ajaib yang dikirim oleh surga. Mendengar kata-kata Yang Mulia 100 Yin, Yang Chen merasakan geli di kulit kepalanya. Awalnya, ia berencana mencari kesempatan untuk menyingkirkan masalah itu. Sekarang sepertinya, dia tidak bisa. Yang Mulia 100 Yin sudah bicara begitu banyak, jika dia masih menolaknya, itu berarti dia tidak menghormati Yang Mulia 100 Yin. Karena tidak mau memberi muka kepada ahli tahap nirvana, Yang Chen tidak dapat memikirkan apa yang dapat ia gunakan untuk tetap tinggal dengan damai di dalam Sekte Awan Langit. Ia menatap Moon Zider Saintes dengan pandangan tidak puas, hanya untuk melihatnya mengerjap polos. Ia tak punya pilihan selain berkata, Junior telah bertemu dengan Yang Mulia 100 Yin, dan memang, aku telah berjanji kepada Putri Yue Qin untuk ikut berperang. Namun, aku tidak bisa menjamin kemenangan. Tidak apa-apa, Saudara Yang Yi. Kesediaanmu untuk membantu sudah sangat berharga. Soal kemenangan, itu terserah padamu. Jika kau menang, orang tua ini akan memberimu hadiah secara pribadi. Kau tidak akan diperlakukan tidak adil, Yang Mulia 100 Yin tertawa. Sementara mereka berdiskusi, kemenangan lain telah diputuskan di atas ring. Sekte Awan Langit memang tidak kekurangan talenta di tahap demigod, tetapi meskipun ada banyak talenta tahap demigod, menghadapi talenta tahap dewa sejati niscaya akan seperti telur melawan batu. Mustahil. Setiap kali seorang jenius tahap dewa sejati seperti Zhao Hu naik level, hampir tidak perlu menggunakan kemampuan nyata. Sedikit usaha saja sudah cukup untuk mengalahkan lawan. Ini juga menjadi alasan kesombongan Sekte Longtan saat ini. Melihat Zhao Hu menang sekali lagi, mereka tertawa sambil memegangi perut, kukatakan, orang-orang Sekte Awan Langit, lebih baik menyerah lebih awal. Sepertinya tidak ada satu pun bawahan kalian yang berguna. Mengapa mempermalukan diri sendiri seperti ini? Lebih baik mengaku kalah saja, menjaga muka semua orang, dan menjaga harga diri. Sekelompok tokoh penting setingkat Master Istana saling berpandangan, ingin melihat apakah ada yang punya ide. Namun setelah satu ronde, ekspresi mereka semua sama, membuat para pemain utama mendesah dan merasa tak berdaya. Namun, saat itu, Yang Mulia 100 Yin tiba-tiba berdiri dan berteriak, siapa bilang Sekte Awan Langit kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Kau pikir kami kucing gila padahal harimau tidak menunjukkan kekuatannya? Bai Yin, apa yang kau bicarakan? Mungkinkah kau punya kejeniusan yang bisa menandingi Zhao Hu itu? Bai Yin, jangan ribut lagi sekarang, kami sudah cukup malu.
Kami mengerti kamu ingin menang. Tapi kalau kamu tidak bisa menang, ya sudahlah. Kalau kamu begini lagi, keadaannya malah akan semakin buruk. Mendengar pernyataan ini dari para ahli tahap nirvana lainnya, Yang Mulia Bai Yin berkata, lihatlah baik-baik pria kecil di sampingku ini. Para ahli tahap nirvana lainnya juga menatap Yang Chen dengan heran. Ketika mereka melihatnya, sekelompok ahli bermata tajam dengan cepat membuat penilaian yang akurat. Ini, seorang jenius alam dewa sejati. Sekte awan langit kita punya orang jenius seperti itu. Usia kultivasinya jauh lebih muda daripada Zhao Hu. Bagus, bagus, bagus. Sekelompok master istana tahap nirvana tidak dapat menahan senyum ketika melihat Yang Chen, mereka pikir dia adalah seorang jenius dari sekte awan langit mereka sendiri. Hanya Yang Chen yang tersenyum pahit dan mengira bahwa Moon Zider Saintes benar-benar mengacaukan segalanya. Sekte Longtan mengira kata-kata Yang Mulia 100 Yin hanya sekadar menghibur diri dalam keputusasaan. Hahaha, kukatakan Yang Mulia 100 Yin, jangan menipu dirimu sendiri. Tanpa kejeniusan alam dewa sejati, bagaimana kau bisa bersaing dengan Zhao Hu kami? Beberapa petinggi tahap nirvana sekte Longtan tertawa terbahak-bahak, menepuk paha mereka. Yang Mulia 100 Yin tak kuasa menahan amarahnya dan berkata, adik Yang Yi, sekarang giliranmu. Asal kau bisa menang, orang tua ini pasti akan mengabulkan permintaanmu. Oh, namanya Yang Yi, Yang Mulia 100 Yin, aku tidak tahu kapan kau menemukan pria kecil sehebat itu. Tapi sama seperti dia, Yang Yi, jika kau bisa menang, orang tua ini juga akan mengabulkan permintaanmu. Sekelompok pemimpin tertinggi sekte awan langit telah lama menahan amarahnya. Sekarang jika Yang Chen bisa menang dan melampiaskan amarahnya, apa gunanya sedikit pengorbanan? Bukankah mereka, orang-orang tua ini, telah hidup begitu lama memperjuangkan harga diri mereka? Pada saat ini, Saintes Moon Zider dan Guang Sheng sama-sama merasa iri, terutama Guang Sheng, yang berharap dirinya 100 tahun lebih muda sehingga ia dapat mengikuti kompetisi dan memenangkan hadiah dari para monster tua ini. Namun hadiah ini diberikan kepada Yang Chen, yang begitu dekat dengan Moon Zider Saintes, Guang Sheng tak dapat menahan perasaan tak tertahankan. Yang Chen melihat tatapan penuh harap dari Yang Mulia 100 Yin dan yang lainnya yang menatapnya, dan tak dapat menahan rasa malu sesaat. Jika dia tidak menerima tantangan itu memang tidak pantas. Ya, dia dan Feng Xiaotian punya dendam mendalam, dan Feng Xiaotian berasal dari sekte Longtan. Dalam kasus tersebut, dia tidak perlu lagi bersikap belas kasihan, jadi dia bisa langsung masuk ke dalam ring. Pada saat ini, Yang Chen melangkah maju dan memilih untuk memasuki ring. Begitu Yang Chen muncul di panggung, Yang Mulia 100 Yin langsung berteriak, lihat. Kau pikir hanya sekte Longtanmu yang punya jenius alam dewa sejati tingkat atas. Kukatakan saja, sekte awan langit kami juga punya. Namanya Yang Yi, dan dia kartu trufku di istana 100 Yin. Aku orang yang rendah hati dan tidak pernah memamerkannya. Tidak seperti kalian. Ketika Zhao Hu itu muncul, kau bertingkah seolah sekte Longtanmu punya jenius alam dewa sejati lainnya. Apalagi kau, He Changqiao, apa yang bisa kau banggakan? Membesarkan seorang jenius dewa sejati membuatmu merasa bisa terbang ke langit. Lihat wajahmu yang polos. Penghinaan Yang Mulia 100 Yin sungguh mengesankan. Sambil memuji dirinya sendiri, ia juga menghina orang-orang dari sekte Longtan. Tepat sekali, apakah kamu belum pernah melihat dunia sebelumnya? Sekte awan langit kita juga memiliki para jenius alam dewa sejati. Lihatlah wajah-wajah mereka yang menyedihkan, hahaha. Para petinggi sekte awan langit lainnya juga turut memberikan komentar. Pada saat yang sama, kemunculan Yang Chen juga menyebabkan sorak-sorai dari seluruh sekte awan langit. Yang Yi, Yang Yi, Yang Yi. Yang Yi, ayo. Yang Chen juga sedikit terkejut. Sekilas, sepertinya semua orang di sekte awan langit sudah gila. Semua mata dan dukungan tertuju padanya. Dalam sekejap, ia menjadi penyelamat sekte awan langit. Yang Chen menyentuh hidungnya, tidak menyangka bahwa dia akan begitu populer saat kedatangannya. Memang, sekte awan langit memiliki keuntungan sebagai markas. Begitu mereka mulai menggalang dukungan, sekte Longtan langsung kewalahan dan kehilangan momentum. Alasan mengapa anggota sekte awan langit ini tidak bersorak pada awalnya adalah karena mereka tidak mempunyai kesempatan. Karena terus-menerus dilecehkan, apa yang bisa mereka dukung? Untuk menyoroti kekalahan menyedihkan dari kejeniusan mereka sendiri. Mereka bersuara lantang untuk mendukung Yang Chen, karena sebagai seorang kultivator tahap dewa sejati, ia telah mewujudkan fantasi di hati setiap orang. Ketika sekte awan langit sedang mengalami kekalahan telak, siapa yang tidak ingin menjadi penyelamat? Sayangnya, mereka tidak memiliki kemampuan dan level yang memadai. Namun, kemunculan Yang Chen justru menaruh semua harapan mereka padanya. Mereka menemukan bahwa sekte awan langit ternyata memiliki seorang jenius di tahap dewa sejati yang mampu menyaingi Zhao Hu. Pertama-tama, kekuatan Yang Chen memang luar biasa, patut mendapat rasa hormat dan kagum. Kedua, waktu kemunculan Yang Chen membuat mereka penuh antisipasi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mendukung Yang Chen. Kini, dukungan dari seluruh anggota sekte awan langit untuk Yang Chen begitu tulus, mereka memberikan segalanya dengan harapan Yang Chen dapat mengalahkan Zhao Hu.
Sebagai anggota Sekte Awan Langit, perasaan mereka sama dengan perasaan generasi tua yang berkuasa. Para anggota tingkat tinggi Sekte Longtan ini, melihat momentum yang tiba-tiba dipicu oleh Sekte Awan Langit karena Yang Chen yang misterius dan diejek oleh para anggota Sekte Awan Langit yang kuat ini, tentu saja merasa tak tertahankan. Di puncak ada Yang Mulia Raung Panjang, yang dengan marah berkata, konyol. Sebagai orang tua, apa aku tidak boleh bangga bisa membina seorang jenius di tahap dewa sejati? Hahaha, sepertinya Sekte Awan Langitmu lebih seperti pihak yang merasa bersalah. Menyembunyikannya begitu lama, dan baru mengirimnya keluar sekarang. Tidak bisakah aku curiga bahwa anak ini benar-benar telah berlatih melampaui batas usia yang kita tetapkan sebelumnya? Omong kosong, apakah dia sudah melewati batas usia atau belum? Apakah kamu buta? Yang Mulia 100 Yin tidak berbasa-basi dan langsung menjawab. Konyol. Zaman sekarang, menentukan usia hanya bisa dilakukan dengan memeriksa ki dan kondisi fisik. Mengubah hal-hal ini pun bisa, begitu pula dengan menempa usia seseorang untuk sementara. Wajar bagi kalian orang tua untuk melakukan hal seperti itu karena putus asa. Tentu saja, aku harus waspada. Anak ini sangat mencurigakan. Kita harus menggunakan berbagai cara untuk memeriksa metode anak ini. Hanya ketika usia kultivasinya dipastikan, dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Kalau tidak, Sekte Longtan kita tidak akan pernah mengakuinya. Kata Yang Mulia Long Roar dengan keras. Mendengar ini, Yang Mulia 100 Yin kehilangan kata-kata. Memang, dia baru saja dengan marah mengirim Yang Chen ke atas tanpa mempertimbangkan apakah Yang Chen telah memalsukan usianya atau tidak. Seperti yang dikatakan Long Roar Venerable, bagaimana jika Yang Chen sebenarnya adalah seseorang yang memanfaatkan ketidaksukaan mungkin saintes terhadap kekalahan dan mencoba suatu rencana yang salah arah karena masa mudanya dan kurangnya pemahamannya. Lagi pula, tindakan impulsif yang dilakukan anak muda seperti ini bukanlah hal yang aneh. Tuan, saya khawatir Yang Yi telah memalsukan usianya, dan mungkin terlalu naif dan baik hati untuk mempercayainya. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Kita masih perlu memanggil anak ini kembali agar tidak kehilangan muka, kata Guang Sheng, sambil mengipasi api di sampingnya. Saintes mungkin berkata dengan marah, Guang Sheng, apa maksudmu? Adik junior, aku hanya peduli padamu. Dengar, aku bahkan sudah memohon padamu di hadapan guru kita, Guang Sheng tersenyum ramah. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat di telingaku. Karena kita sudah sejauh ini, memanggil Yang Yi kembali sama saja seperti menembak kaki kita sendiri dan menyebabkan penghinaan yang lebih besar. Sekalipun Yang Yi memang telah memalsukan usianya, tidak ada jalan untuk kembali, kata Yang Mulia 100 Yin, dengan penuh pengertian. Mereka harus mengambil risiko. Para empu istana dan orang-orang berkuasa di bawah juga meragukannya, tetapi karena Yang Mulia 100 Yin yang mengambil inisiatif, mereka tidak mengatakan apa-apa. Yang Mulia 100 Yin berdiri tegak dan berkata, kalau hati nuranimu bersih, kau tak perlu takut. Biarkan pemeriksaan berlanjut. Bagus, kau tidak takut. Yang Yi, kemarilah, kata beberapa orang tua dari Sekte Longtan serempak. Tanpa merendahkan diri atau pamer, Yang Chen mendekati orang-orang kuat ini. Ini adalah alat pengukur naga Sekte Longtan kami. Ada lebih dari 3.000 sisik di tubuh naga ini, dan setiap sisik mewakili 10 tahun. Teteskan darah esensi Anda ke dalamnya, dan berapapun sisik yang menyala mewakili usia kultivasi Anda. Alat ini telah diwariskan turun-temurun di Sekte Longtan kami dan tidak pernah salah. Jika Anda benar-benar memalsukan usia Anda, saya sarankan Anda untuk tidak menipu diri sendiri dan orang lain. Jika Anda menunggu sampai pemeriksaan mengungkap Anda, itu hanya akan membuat Anda kehilangan muka, cibir Yang Mulia Long Roar. Mengapa Yang Chen perlu memalsukan usianya? Tidak perlu. Seperti kata Yang Mulia 100 Yin, hati nurani yang bersih tidak takut dituduh. Yang Chen melangkah maju dan meneteskan darah esensinya ke dalam alat pengukur naga. Semua orang berkeringat dingin, karena Yang Chen memang terlalu misterius. Tak seorang pun mengenalnya, bahkan orang-orang istana Bai Yin pun mengaku belum pernah melihat atau mendengar tentangnya. Yang Mulia 100 Yin juga sangat cemas, tidak mengetahui apapun tentang usia Yang Chen. Tak lama kemudian, alat ukur naga menunjukkan hasilnya. Timbangannya menyala, satu persatu, dua. Yang kedua tidak menyala sepenuhnya, hanya sedikit lebih dari setengah, hampir mencapai yang ketiga. Dengan situasi seperti itu, mata semua orang terbelalak kaget. Apa? Hampir semua orang dapat menyimpulkan dari kecerahan sisiknya bahwa usia kultivasi Yang Chen kurang dari 30 tahun. Mencapai tahap dewa sejati hanya dalam waktu 20 tahun. Belum lagi orang-orang dari Sekte Longtan tidak dapat mempercayainya, bahkan orang-orang dari Sekte Awan Langit pun tidak berani mempercayainya. Ya ampun, 100 Yin, kau benar-benar punya kartu as. Mencapai tahap dewa sejati hanya dalam waktu 20 tahun, kau benar-benar menyembunyikannya cukup dalam. Tidak mungkin, 100 Yin, kapan amarahmu yang berapi-api menjadi begitu sabar? Kau bahkan tidak memberi tahu kami tentang seorang jenius sekuat itu. Orang tua itu pasti takut kita akan bersaing dengannya. Tapi, meskipun begitu, kau seharusnya tidak merahasiakannya begitu rapat.
Sekelompok penguasa istana di tahap nirvana tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Jika Yang Chen memang telah mencapai tahap dewa sejati dalam 50, 60, atau bahkan 70 tahun, mereka pasti akan terkejut, tetapi ekspresi mereka tak akan berubah. Terlebih lagi, mereka semua mempersiapkan diri terhadap usia Yang Chen yang kemungkinan memiliki faktor-faktor palsu yang cukup besar. Namun siapa sangka kalau umur Yang Chen sama sekali tidak salah, justru sebaliknya, angka akuratnya hanya sedikit di atas 20 tahun. Meskipun mereka hanya dapat membuat penilaian kasar dan bukan penilaian yang pasti. Ketika mereka melihat hasil yang akurat, siapa yang bisa tetap tenang? Orang yang paling tidak percaya adalah Yang Mulia Hundred Yin, yang dibombardir dengan pertanyaan dari semua orang. Dia bingung saat itu, di mana saintes mungkin menemukan iblis yang begitu menakjubkan. Dia sangat frustrasi, bertanya-tanya jenius mana, dari tempat mana, dan kekuatan apa yang datang. Mengapa bukan dari sekte awan langit mereka? Mungkinkah itu dari sekte Tai? Seharusnya tidak, karena dia ingat dengan jelas para jenius luar biasa dari generasi sekte Tai saat ini, dan tidak ada satupun di antara mereka yang sekejam Yang Chen. Saintes Moon Zider sendiri juga cukup terkejut. Ia mengira Yang Chen masih sangat muda, tetapi ia tidak menyangka usianya semuda itu. Padahal, jika hanya masalah usia saja, Yang Chen mungkin tidak begitu mengejutkan. Namun dalam hal usia kultivasi, memang, Yang Chen jauh lebih pendek dibandingkan dengannya. Tidak seorang pun tahu bahwa Yang Chen masih mendesah sekarang. Dalam sekejap mata, dia telah bereinkarnasi selama hampir 30 tahun. Saat ini, para anggota tingkat tinggi Sekte Longtan benar-benar gelisah. Mereka tengah memikirkan cara menamparkan wajah orang-orang dari Sekte Awan Langit. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Mereka mengeluarkan alat itu dan menamparkan wajah mereka sendiri. Usia kultivasi Zhao Hu sudah diketahui, dan ia hampir tidak melewati batas. Bisa dibilang, memasuki alam dewa sejati hampir merupakan suatu kebetulan. Sekarang, melihat Yang Chen, bahkan jika usia kultivasinya digandakan, ia masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Apakah alatnya rusak? Saya merasa pasti ada masalah dengan instrumen ini. Pasti ada masalah dengan alat pengukur naga. Aku tidak percaya, seseorang yang berkultivasi ke alam dewa sejati hanya dalam waktu 20 tahun lebih. Apakah Sekte Awan Langit menyembunyikan iblis seperti itu? Kuncinya adalah aku mengenal Yang Mulia 100 Yin lebih baik daripada siapapun, dan orang tua itu pemarah. Bagaimana mungkin dia menyembunyikan sesuatu? Jika ada jenius sekuat itu, dia tidak akan pernah menyembunyikannya sampai sekarang. Mustahil. Pada titik ini, sekelompok anggota tingkat tinggi Sekte Longtan bahkan mencurigai instrumen mereka sendiri tidak berfungsi. Yang Mulia Hundred Yin dan sekelompok besar Master Istana serta anggota tingkat tinggi begitu gembira hingga mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Sekte Longtan, sudah kubilang, jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Inspeksi sudah selesai, jadi kenapa kalian masih berdalih instrumennya tidak berfungsi? Apa kalian mau Sekte Awan Langit meminjamkan instrumen kami agar kalian bisa memeriksanya lagi? Yang Mulia 100 Yin tertawa terbahak-bahak. Mendengar perkataan Yang Mulia 100 Yin, para anggota tingkat tinggi Sekte Longtan tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, hanya mereka sendiri yang akan kehilangan muka. Yang Mulia Raung Panjang terpaksa menggertakkan giginya dan berkata, Yang Mulia 100 Yin, jangan terlalu cepat sombong. Pada akhirnya, kemenangan akan bergantung pada apakah jenius bernama Yang Yi ini bisa menang. Jangan terlalu sombong, atau kau mungkin akan mencari-cari gigimu nanti saat muridku Zhao Hu mengalahkanmu. Hahaha, Yang Yi akan menunjukkan kepadamu betapa jeniusnya dia. Yang Mulia Hundred Yin juga berkata dengan keras kepala, naik ke atas ring, Yang Yi. Mendengar izin itu, Yang Chen tidak ragu lagi dan langsung berjalan menuju ring. Pada saat ini, sorak-sorai meletus, dan suara-suara dukungan mencapai klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Yi, Yang Yi. Teriakan murid perempuan, sorak-sorai murid laki-laki, dan tatapan semua orang tertuju pada Yang Chen, menunggu dia membalikkan situasi saat ini. Pada saat ini, Yang Chen berdiri di atas ring dan menghadapi pria bernama Zhao Hu. Zhao Hu sangat marah saat ini. Dia baru saja bertarung tanpa terkalahkan di atas ring dalam banyak pertarungan dan seharusnya menuai semua hasilnya. Dia telah mengambil langkah terakhir dalam perjalanan terakhirnya. Namun kemudian Yang Chen muncul. Dengan kemunculan orang ini, perjalanannya menjadi sedikit lebih menantang. Terutama mengingat semua sorak-sorai dan dukungan di sekitar, suara sorak-sorai Sekte Longtan tidak terdengar sama sekali. Tidak ada pilihan, itu rumah pihak lain. Kini setelah benar-benar berhadapan dengan Yang Chen, amarah Zhao Hu meluap, dan ia berkata dengan suara berat, Yang Yi, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu sebagai benih liar, hanya ada ruang untuk satu orang jenius hari ini. Karena kau telah muncul, bersiaplah untuk menjadi batu loncatanku. Yang Chen mengangkat bahu, tangannya di belakang punggung, menatap ekspresi marah Zhao Hu, begitukah? Sebelum pertempuran dimulai, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Pertanyaan apa? Zhao Hu tidak mengerti. Yang Chen berkata, apa hubunganmu dengan Feng Xiaotian?
Feng Xiaotian adalah saudara angkatku. Haha, aku bisa menebak kau pasti telah dikalahkan oleh kakak tertuaku, ya. Banyak orang bertanya seperti ini ketika bertemu denganku. Mereka semua telah dikalahkan oleh kakakku dan ingin balas dendam, tetapi mereka tidak akan pernah melihat celah antara mereka dan kakakku. Zhao Hu menjilat bibirnya. Yang Chen menggelengkan kepalanya melihat Zhao Hu seperti ini. Dia baru saja menanyakan pertanyaan sederhana. Dia tidak menyangka Zhao Hu memiliki hubungan dengan Feng Xiaotian. Jika memang begitu, dia tampaknya tidak punya alasan untuk menunjukkan belas kasihan. Zhao Hu, awalnya aku tidak berencana membuatmu kalah telak. Tapi karena kau adalah saudara angkat Feng Xiaotian, kurasa aku harus memberitahumu harga yang harus kau bayar karena menjadi saudara angkatnya, kata Yang Chen dingin. Zhao Hu terkejut dengan ekspresi dingin Yang Chen, tetapi segera setelah itu, dia berkata dengan muram, jangan mencoba menakutiku, bersiaplah untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Hu melangkah maju dan segera menyerbu ke arah Yang Chen. Seketika, sejumlah besar api berkobar di sekitar Zhao Hu, menyapu ke arah Yang Chen. Api Phoenix. Gerakan ini lagi. Seni ilahi tarian Phoenix itu, entah sudah berapa banyak guru sekte kita yang dikalahkannya belum lama ini. Aku ingin tahu apakah saudara Yang Yi bisa bertahan. Omong kosong, apa kau masih memanggil Yang Yi, kakak? Sudah berapa lama dia berkultivasi, dan sudah berapa lama kau berkultivasi? Jangan menghina Yang Yi kami. Ngomong-ngomong, konon seni tarian Phoenix dikembangkan dengan api Phoenix, yang bisa dianggap sebagai api tertinggi di antara semua api. Bisakah Yang Chen menahannya? Banyak orang tidak dapat menahan rasa khawatir. Namun bagi Yang Chen, bermain api di depannya seperti ini hanyalah tindakan melebih-lebihkan diri sendiri. Bahkan jika pihak lain memiliki Phoenix Flames, itu karena dia memiliki Origin of Strain Fire, api suci dari matahari, yang bahkan berada di atas Phoenix Flames. Akan tetapi, mengungkap wujud asli Origin of Strain Fire di hadapan begitu banyak orang terlalu berisiko, terutama dengan begitu banyak ahli panggung nirvana yang menyaksikan, sulit menjamin bahwa seseorang tidak akan menginginkannya. Namun, asal mula api aneh adalah sumber dari api-api aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan dapat dipisahkan menjadi api-api lain yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kemampuan ini, Yang Chen dapat mengubah asal mula api aneh menjadi berbagai bentuk. Tidak perlu mengungkapkan wujud aslinya, menekan Zhao Hu sudah lebih dari cukup. Pada saat ini, sudut mulut Yang Chen melengkung ke atas, dan ia melihat Zhao Hu semakin dekat dengannya. Ia hanya mengangkat tangannya, dan gumpalan api biru melayang di tangannya, menekan langsung ke arah Zhao Hu. Bermain api juga. Beraninya kau melawan apiku secara langsung. Kau mencari mati. Ketika Zhao Hu melihat Yang Chen menggunakan api, ia tak bisa mengungkapkan betapa bahagianya ia. Ia bahkan melihat dirinya sendiri melangkah maju dengan penuh kemenangan. Namun pada saat berikutnya, semua orang melihat pemandangan yang sangat tidak dapat dipercaya. Dengan kata lain, tangan Yang Chen terbakar dengan api aneh, yang tidak hanya langsung menembus api Phoenix, tetapi juga menekan kepala Zhao Hu dengan satu tangan, membanting Zhao Hu ke atas ring. Pada saat ini, bagaikan anjing yang kehilangan rumahnya, Zhao Hu ditekan dengan keras oleh Yang Chen ke atas ring. Kesombongannya yang sebelumnya lenyap seketika, dan ia hanya bisa meronta dengan wajah mengerikan, tak mampu melepaskan diri dari tekanan Yang Chen. Lambat laun, keputusasaan tampak di wajah Zhao Hu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan oleh Yang Chen dengan cara seperti ini. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Semua orang terkejut. Mereka berdua berada di alam dewa sejati, dan semua orang mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Seri, Yang Chen menang, atau Zhao Hu menang. Semua mungkin, tetapi Yang Chen membunuh Zhao Hu dengan cara yang begitu sederhana membuat orang-orang agak tidak mau mempercayainya, bahkan berpikir mereka telah salah lihat. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama, meskipun mereka berdua berada di alam dewa sejati. Di hadapan Yang Chen, Zhao Hu seperti bermain rumah-rumahan. Saat berhadapan dengan orang lain, Yang Chen mungkin memperlihatkan rasa hormat dan kerendahan hati, dan semua orang bisa menyetujui hasil pertandingan, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap saudara angkat Feng Xiaotian. Selanjutnya, Yang Chen kembali menekan, menyuntikkan api biru ke tubuh Zhao Hu dalam sekejap. Zhao Hu memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian, orang-orang Sekte Awan Langit pun bereaksi dan langsung bersorak-sorai serta berteriak keras. Nama Yang Yi bergemuruh bagai guntur dan bergema ke segala arah. Mulut semua orang penuh dengan nama Yang Yi. Para ahli tahap nirvana dari Sekte Awan Langit juga tertawa terbahak-bahak dan akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskan amarah mereka, menunjuk ke arah orang-orang Sekte Longtan saat mereka melawan. Terutama Yang Mulia 100 Yin, yang bahkan lebih bersemangat lagi, menunjuk Yang Mulia Raungan Panjang dan berkata, "Hei Chang Qiao, apa yang kukatakan? Sudah kubilang jangan terlalu sombong saat mendapatkan murid jenius di alam dewa sejati. Selalu ada manusia di atas manusia dan surga di atas surga. Kau pikir kau telah mengolah harta karun, tetapi kenyataannya, Sekte Awan Langitku sama sekali tidak ragu untuk mempromosikannya.
Sekarang kau lihat, di hadapan seorang jenius sejati, apa yang disebut-sebut sebagai kejeniusan Sekte Longtanmu itu tidak ada apa-apanya. Para anggota tingkat tinggi dari Sekte Longtan ini sangat marah dan tidak percaya bahwa Zhao Hu, yang memiliki api Phoenix, akan dikalahkan dengan mudah. Api Phoenix, mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka mencarinya, dan mendapatkan api Phoenix sangatlah sulit. Semuanya dipercayakan kepada Zhao Hu. Namun Zhao Hu dikalahkan begitu saja. Ah! Sekelompok ahli tahap nirvana Sekte Longtan hampir ingin runtuh. Itulah sebabnya mereka tahu rasa malunya tak tertahankan, dan mereka tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Salah satu ahli tahap nirvana menjemput Zhao Hu. Apa? Kau ingin melanjutkan kompetisi? Yang mulia 100 yin tertawa terbahak-bahak. Banyak tokoh kuat di Sekte Longtan memang enggan, tetapi mereka juga tahu betul beratnya beban mereka sendiri. Jika Sekte Awan Langit tidak menyerah begitu cepat, itu karena mereka adalah tim tuan rumah dan wajar saja jika mereka menyimpan beberapa harapan semu. Namun, Sekte Longtan adalah tim tamu, dan jumlah orang yang bisa mereka bawa terbatas. Kekuatan dan kelemahan mereka jelas bagi mereka. Dengan kekalahan Zhao Hu, apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Yang Chen? Melanjutkan kompetisi hanya akan membuang-buang waktu. Sekte Awan Langit, kalian benar-benar melahirkan seorang jenius yang hebat. Kami akui kami kalah dalam kompetisi ini. Mengenai pembagian keuntungan, Sekte Longtan kami juga akan memberikan konsesi. He Changqiao menggertakkan gigi dan hanya bisa pergi. Sekelompok anggota Sekte Longtan tingkat tinggi sangat enggan, semuanya berkata, Yang Mulia Longroar, apakah itu sudah berakhir? Kita telah kehilangan begitu banyak hal dalam kesempatan yang datang setiap 30 tahun sekali ini. Menyerah seperti ini sama saja dengan melepaskan hak kita. Kita harus memberi mereka 10%, dan semua yang baru saja kita menangkan harus dibuang. Yang Mulia Raung Panjang mendesah, apa boleh buat? Di kompetisi sebelumnya, peluang menangnya hampir 50-50. Satu orang saja tidak akan bisa bertahan lama di atas ring, tapi bagaimana dengan Yang Yi? Siapa yang bisa mengalahkannya? Dan yang terpenting, ini hanya terjadi 30 tahun sekali. Kali ini kita bisa mengatasinya, tapi 30 tahun dari sekarang, usia kultivasi anak ini masih kurang dari 80 tahun. Kita masih harus menunggu dan berpangku tangan. Ketika mereka mendengar ini, sekelompok anggota Sekte Longtan tingkat tinggi akhirnya menyadarinya. Ya, hal yang paling menakutkan adalah hal itu. Yang Yi, yang telah mencapai alam dewa sejati di usia 20-an, akan menjadi lebih menakutkan dalam 30 tahun ke depan. Bahkan jika ia hanya mencapai alam dewa sejati tengah dalam 30 tahun, mereka dari Sekte Longtan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, sekelompok ahli tingkat tinggi Sekte Longtan hanya merasa putus asa. Selidiki latar belakang anak ini dengan baik, dan jika perlu, bunuh dia. Yang Mulia Longroar merendahkan suaranya, kita tidak bisa membiarkan anak ini berkembang, jika tidak, itu akan menjadi bencana bagi Sekte Longtan kita. Menyaksikan sekelompok anggota Sekte Longtan tingkat tinggi pergi, orang-orang Sekte Awan Langit langsung bersorak. Tanpa diragukan lagi, nama Yang Yi didorong ke puncak. Yang Chen tidak pernah menyangka dirinya akan sepopuler ini. Bagus, bagus, bagus. Yang Mulia 100 Yin tidak bisa berhenti tersenyum sekarang. Penampilan Yang Chen menjadi salah satu alasannya, dan para supremes lainnya memujinya dengan gembira sehingga wajah tuanya kini tampak berwibawa. Aku bertanya pada Bai Yin, kapan kau menerima seorang jenius yang luar biasa seperti itu? Anak ini hebat, kenapa kau tidak membiarkanku memilikinya? Aku jamin aku akan melatihnya setidaknya sampai tahap pencerahan. Kau bercanda, berikan dia padaku. Aku jamin dia akan mencapai tahap nirvana. Kau hanya bisa mencapai tahap pencerahan untuk anak sehebat itu. Apa kau tidak malu? Apa kau tidak takut orang lain akan menertawakanmu saat kau mengatakannya dengan lantang? Mendengar komentar orang-orang, Yang Mulia 100 Yin baru saja teringat sesuatu. Itu tidak benar. Yang Chen diundang oleh muridnya sendiri, bukan dari sektenya sendiri. Baiklah, saudara-saudara, ceritanya panjang. Mari kita bahas Yang Yi dulu, dan mari kita bahas soal hadiah. Lagi pula, saudara muda Yang Yi telah banyak berkontribusi untuk kita kali ini, dan semua orang di sini baru saja menjanjikan hadiah. Yang Mulia Bai Yin tersenyum tipis. Yah, benar juga, aku tidak akan pelit soal hadiahnya. Kali ini saya sangat senang, dan saya tidak akan pelit. Aku akan memberikan apapun yang dia mau pada anak ini. Selama bertahun-tahun, jarang sekali aku merasa begitu bahagia dan lega saat bertarung dengan Sekte Longtan. Ngomong-ngomong, biarkan orang-orang di bawah mengurus Yang Yi. Aku akan pergi ke Istana Surga ke-9 dulu. Sekelompok anggota tingkat tinggi tahap nirvana tentu tidak akan pelit dan melanjutkan perjalanan ke Istana Surga ke-9. Yang Chen, di sisi lain, diingatkan oleh orang-orang di bawah dan langsung dibawa ke Istana Surga ke-9. Istana Surga ke-9 merupakan inti aula besar dari Istana Agung Surga ke-9. Sepanjang jalan, banyak sekali mata yang mengaguminya, membuat Yang Chen agak malu. Yang Yi, aku mencintaimu.
Banyak murid muda yang tidak dapat menahan diri untuk bergegas maju, ingin mendekati Yang Chen dan mengetahui lebih banyak tentang jenius terbaik dari Sekte Awan Langit yang telah mengalahkan Zhao Hu. Meski waktunya singkat, tidak diragukan lagi bahwa Yang Chen telah menjadi idola semua orang di hati mereka. Yang Chen mengira datang ke Istana Sembilan Surga sudah cukup, tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Ketika dia tiba di Istana Sembilan Surga, dia menemukan bahwa popularitasnya tetap sama, hanya orang-orang yang mengaguminya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mereka yang bisa berdiri di Istana Sembilan Surga semuanya adalah para jenius terbaik dari Sekte Awan Langit. Di antara mereka, banyak ahli muda yang telah mencapai tahap setengah dewa, dan sorot mata mereka saat melihat Yang Chen penuh dengan kekaguman. Jika Yang Chen sebanding dengan mereka, mereka mungkin akan merasa iri dan dengki, tetapi kekuatan Yang Chen jauh melampaui mereka. Di seluruh Sekte Awan Langit, dialah satu-satunya jenius yang mencapai alam dewa sejati hanya dalam waktu 20 tahun. Mereka benar-benar tidak tahu harus membandingkan diri mereka dengan Yang Chen dengan apa. Karena tidak mampu melampauinya, tentu saja yang tersisa hanyalah kekaguman. Kedatangan Yang Chen membuat seluruh Istana Sembilan Surga ramai dengan diskusi. Para master Istana Panggung Nirvana itu hampir tak dapat menahan senyum mereka ketika melihat Yang Chen lagi. Yang Yi, kemarilah. Para ahli tahap Nirvana menyapa Yang Chen satu demi satu. Tanpa diragukan lagi, Yang Chen telah menjadi objek keinginan mereka. Hal ini terlihat oleh Sang Dewi Bulan dan Guangsheng, yang ekspresinya berbeda. Sang Dewi Bulan tidak pernah menyangka Yang Chen akan tampil sebaik ini, dan ia sangat gembira dengan popularitasnya sekarang. Tapi Guangsheng berbeda. Ia sudah sangat membenci Yang Chen. Sekarang, melihat popularitasnya, bagaimana ia bisa menoleransinya? Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pada saat ini, Yang Chen berjalan ke arah para ahli tahap Nirvana ini dan dengan hormat berkata, "Junior Yang Yi, beri hormat kepada semua senior." Yang Yi, memanggil kami senior itu keterlaluan. Kita semua satu sekte, panggil saja kami master, pendiri leluhur. Kita masih bisa mengklaim gelar itu. Ngomong-ngomong, kau tampil luar biasa hari ini, dan kami semua berjanji akan memberimu hadiah. Karena kau sekarang berada di Istana Surga ke-9ku, izinkan aku, Kepala Istana saat ini, memulai lebih dulu. Pria parubaya yang duduk di tengah, dengan sikap yang luar biasa, berkata dengan acuh tak acuh. Orang lain pun mempunyai sikap dan perilaku yang sama dengan Master Istana Sembilan Surga, tidak pelit dalam memberi imbalan sedikit pun. Yang Chen kini merasa sakit kepala. Jika dia benar-benar anggota Sekte Awan Langit, tentu saja dia tidak akan menolak hadiah-hadiah ini. Namun kenyataannya, dia bukan anggota Sekte Awan Langit. Dengan senyum masam di wajahnya, Yang Chen tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, "Semua senior, sejujurnya, saya sebenarnya bukan anggota Sekte Awan Langit." Mendengar ini, seluruh Istana Agung Sembilan Surga terdiam seketika. Orang dapat mendengar dengan jelas suara jarum jatuh. Apa? Dia bukan anggota Sekte Awan Langit. Bagaimana mungkin? Itu pasti lelucon. Tapi sepertinya memang begitu. Kami belum pernah mendengar karakter seperti itu di Sekte Awan Langit kami sebelumnya. Dia muncul begitu tiba-tiba, mungkin itu sebabnya. Banyak orang tidak dapat menerimanya pada awalnya, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka menemukan bahwa situasi Yang Chen tampaknya memang seperti yang dikatakannya. Para kepala Istana Agung juga saling memandang, terkejut tetapi tidak dapat diterima. Namun, mereka semua mengarahkan tatapan bingung mereka kepada Yang Mulia 100 Yin. Yang Mulia 100 Yin terbatuk 2 kali, itu benar. Aku hanya belum sempat menceritakan semuanya kepadamu. Jika aku menyebutkannya lebih awal, siapa tahu orang-orang dari Sekte Longtan itu akan mendengarnya. Sekarang Sekte Longtan telah pergi, dan kita telah menang. Mereka akan terlambat jika mencoba kembali. Tapi bagaimanapun juga, Yang Yi, teman mudaku, memang bukan dari Sekte Awan Langit kita. Ini sungguh disayangkan, sangat disayangkan. Para ahli setingkat Master Istana ini tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dan merasa tertekan. Tak lama kemudian, mereka memusatkan perhatian pada Yang Chen dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Teman muda Yang Yi, karena kamu bukan anggota Sekte Awan Langit, kamu berasal dari kekuatan mana? Jika kamu belum bergabung dengan kekuatan lain, mengapa tidak bergabung dengan Sekte Awan Langit kami?" Para ahli panggung Nirvana ini menyampaikan undangan mereka yang murah hati. Jika Yang Chen hanya seorang jenius biasa, hal ini tidak perlu dilakukan, tetapi mereka telah menyaksikan penampilan Yang Chen dan dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk itu. Sambil menatap Sang Suci Sitar Bulan, Yang Mulia 100 Yin menggelengkan kepalanya, yang menunjukkan bahwa dia pun tidak tahu. Meskipun saintes Sitar Bulan mengetahui rahasianya, dia harus melindungi rahasia Yang Chen. Yang Chen tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya, jadi setelah berpikir sejenak, ia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Senior, mengenai identitas saya hanya bisa menjelaskannya secara individual melalui transmisi suara. Saya harap kalian tidak akan mengungkapkan identitas saya." Oh, beberapa ahli tahap Nirvana terkejut, bertanya-tanya apa yang begitu dirahasiakan tentang identitas Yang Chen.
Kemudian, transmisi suara Yang Chen melayang masuk. Ketika mereka mendengar identitas asli Yang Chen, semua ahli tahap nirvana sangat tercengang. Yang mengejutkan mereka bukanlah nama Yang Chen. Sebenarnya, bagi mereka, prestasi Yang Chen saja tidak cukup untuk menarik perhatian. Yang mereka pedulikan adalah Yang Chen, yang berada di Sekte Suandao, masih bisa mencapai hasil yang luar biasa. Sekte Suandao menyebutnya sebagai negara adidaya hanya karena berada di wilayah Feng Yangzhou yang lemah. Itu sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Para pakar tingkat tinggi ini tidak dapat menahan perasaan seperti ini. Jika Yang Chen bergabung dengan Sekte Awan Langit, bukankah tahap nirvana hampir pasti terjamin baginya? Sekelompok ahli tahap nirvana tidak merasa patah semangat karena Yang Chen telah mengungkapkan latar belakangnya, tetapi mereka malah semakin bertekad untuk memenangkan hati Yang Chen. Teman muda Yang Yi, kami tahu semua tentang latar belakangmu sekarang. Terus terang, pernahkah kau berpikir untuk meninggalkan sekte lamamu? Sejujurnya, tinggal di tempat itu tidak memberikan banyak prospek bagimu. Mengapa tidak bergabung dengan Sekte Awan Langit kami? Yakinlah, suatu hari nanti, kau pasti akan menjadi seperti kami. Aku bisa menjamin ini sepenuhnya. Kata Master Istana Sembilan Surga. Ya, masuk akal. Apa yang dikatakan Master Istana Sembilan Surga juga ingin kukatakan. Yang Chen, sahabatku, mengapa tidak bergabung denganku di Sekte Awan Langit kita, di bawah Istana Awan Panjangku? Aku pasti akan melatihmu dengan baik. Istana Awan Panjang. Omong kosong, enyahlah. Jika dia bergabung, itu akan menjadi Istana Luo Fengku. Sekelompok ahli panggung nirvana saling melotot. Melihat ini, Yang Chen tidak tertawa atau menangis. Ia pikir jika ia mengungkapkan latar belakangnya, para ahli ini akan sedikit menahan diri. Namun, siapa sangka mereka justru akan menjadi lebih agresif. Dia tak punya pilihan selain berkata, kalian para senior benar-benar menyulitkan junior sepertiku. Meskipun aku mungkin tidak mengerti prinsip-prinsip agungnya, aku tahu bahwa ketika aku memulai sesuatu, aku harus menyelesaikannya. Kekuatan junior ini, meskipun bukan yang terbaik, telah menerimaku sejak awal. Bagiku, mereka adalah kekuatan terbaik. Bagus, 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 saudara Yang Yi, dengan kesadaran dan mentalitas seperti itu, aku bisa melihat bahwa kau berpikiran luas. Aku bahkan memiliki harapan yang lebih besar untuk pencapaianmu di masa depan. Kembali ke topik, meskipun kau tidak bisa menjadi salah satu anggota Sekte Awan Langit kami, aku tetap berutang budi padamu. Ini bukan untuk hal lain, tetapi untuk merevitalisasi Sekte Awan Langit kami dan kompetisi Sekte Longtan, yang memungkinkan Sekte Awan Langit kami menempati sebagian besar distribusi bunga di masa depan selama beberapa dekade. Jika kami tidak memberimu hadiah untuk ini, kami tidak bisa menjelaskan diri kami sendiri. Master Istana Sembilan Surga tertawa dan berbicara dengan ramah kepada Yang Chen. Yang Mulia 100 Yin juga ikut menimpali, ya, begitulah idenya. Yang Chen, akulah yang pertama berjanji memberimu hadiah, jadi aku harus memimpin sekarang. Katakan padaku, apa yang kau inginkan. Katakan saja padaku, dan aku tidak akan menahan diri. Sebenarnya, Yang Chen tidak berniat meminta imbalan, dan tidak banyak usaha yang ia lakukan untuk membantu. Namun, karena orang-orang tua ini yang menyinggungnya, ia akan bersikap kasar jika tidak menerimanya. Dan sekarang, ia sudah tahu betul sifat para monster tua ini. Setelah memikirkannya, Yang Chen merasa tidak membutuhkan apapun. Jadi dia berkata, beberapa senior, saya tidak tahu apa yang kurang untuk saat ini. Jadi bagaimana kalau begini, jika ada senior yang punya stok formula pil Divine Grade, dan jika Anda bisa meminjamkannya kepada junior ini untuk dilihat sebentar, saya akan sangat berterima kasih. Mendengar permintaan Yang Chen yang tidak biasa, semua orang saling bertukar pandang dan mengedipkan mata. Saudara Yang Yi, untuk apa kau menginginkan formula pil kelas ilahi? Jangan bilang kau juga tahu alkimia. Tanya seorang ahli tahap nirvana setingkat Master Istana. Yang Chen menjawab dengan jujur, saya tahu satu atau dua hal tentang itu. Para ahli tahap nirvana ini tidak menganggap Yang Chen memiliki pengetahuan mendalam tentang alkimia. Mereka hanya berpikir bahwa Yang Chen hanya tertarik untuk sementara waktu. Karena Yang Chen bukan anggota Sekte Awan Langit dan tidak berencana untuk bergabung, mereka pun tidak repot-repot membujuknya untuk mengubah permintaannya. Formula pil kelas ilahi memang berharga bagi orang lain, tetapi mereka masih memiliki stok setelah bertahun-tahun. Hahaha, saudara Yang Yi, kebetulan sekali kalau kau bisa alkimia, kau bisa bertukar cerita dengan murid kesayanganku, Moon Zider. Dia alkemis terkenal dari Istana 100 Yinku, dan dia juga kontestan utama untuk pertarungan pil besok. Yang Mulia 100 Yin tertawa terbahak-bahak. Yang Chen tahu sedikit tentang kemampuan Moon Zider Saintes dalam alkimia, tetapi ia tidak menyangka penguasaannya dalam jalan alkimia begitu mendalam. Mungkinkah ia menjadi kekuatan utama dalam pertempuran pil? Hah, pertempuran pil. Yang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Sepertinya adik kecil Yang Yi kurang informasi. Persaingan sekte kita dengan sekte Longtan belum berakhir hari ini.
Persaingan hari ini melibatkan pembagian sejumlah sumber daya, sementara pertempuran pil besok, yang lebih penting, melibatkan pembagian keuntungan, seperti penambangan batu dewa dan sebagainya. Karena itu, Sekte Longtan besok pasti akan bangkit kembali, dan mereka bahkan mungkin mengundang beberapa ahli. Jadi, jika kau tertarik dengan alkimia, mungkin kau bisa belajar banyak pengalaman besok. Kepala Istana Sembilan Surga tertawa. Tanpa ia sadari, orang yang menyebabkan beberapa fenomena dalam alkimia belum lama ini tidak lain adalah Yang Chen. Kalau saja mereka tahu Yang Chen bahkan bisa memurnikan pil kelas abadi yang melampaui pil kelas ilahi, mereka mungkin tidak akan mengatakan hal seperti itu. Baiklah, kembali ke topik. Karena saudara Yang Yi ingin belajar alkimia, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setuju. Kebetulan saya punya formula pil kelas ilahi di sini, yang disebut pil ilahi tanpa batas. Saat dimurnikan, pil ini dapat menyimpan ki sejati tanpa batas, yang dapat membantu para ahli alam ilahi sejati mengonsolidasikan dan meningkatkan kultivasi mereka. Seorang master istana tahap nirvana berbicara. Aku punya dua lagi di sini. Tak ada gunanya tinggal bersamaku, jadi kuberikan saja padamu. Aku juga punya satu. Aku nggak punya. Agak memalukan. Kalian bantu aku menebusnya. Para master istana panggung nirvana, baik yang memiliki formula pil atau tidak, mengumpulkan total 10 formula pil. Yang Chen cukup senang dengan 10 formula pil yang keluar. Dia tidak terlalu berharap banyak, karena formula pil Divine Grade sulit didapat. Tapi siapa sangka mereka bisa mengumpulkan begitu banyak sekaligus. Di antara 10 pil itu, ada pil yang membantu alam dewa sejati menerobos kultivasi, dan satu pil yang masih segar dalam ingatan Yang Chen, yang paling menantang surga, pil itu membantu menerobos ke tahap pencerahan. Pil ini disebut pil esensi primordial, dan setelah diminum, dapat meningkatkan kemungkinan memasuki tahap pencerahan. Mungkin satu pil esensi primordial tidak cukup sebagai jaminan, tetapi jika dikombinasikan dengan pil abadi 9 neter. Yang Chen merasa hampir yakin bahwa ia akan memasuki tahap pencerahan. Dengan pikiran-pikiran ini di dalam hatinya, Yang Chen menatap ke depan dalam diam dan berkata, saya sungguh berterima kasih atas kemurahan hati semua senior. Formula pil ini akan dipercayakan kepada junior ini, dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Baiklah, kalian tidak perlu berterima kasih kepada kami. Inilah yang pantas kalian dapatkan. Baiklah, kompetisi hari ini telah berakhir dan semua orang lelah. Masih ada pertarungan sengit besok, jadi semuanya bubar. Saudara Baiyin, karena Yang Yi yang diperkenalkan olehmu, sekarang aturlah untuknya. Ingat, Yang Yi adalah tamu terhormat Sekte Awan Langit kita. Jangan ada yang bersikap kasar padanya, dan jika ada yang berani menyinggung perasaannya, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Master Istana Surga ke-9 memperingatkan mereka dengan tegas. Orang-orang ini sangat mengagumi Yang Chen dan tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Dengan itu, semua orang di bawah bubar. Para murid Istana 100 Yin sangat gembira, mengetahui bahwa Yang Chen akan tinggal sementara di Istana 100 Yin, di mana mereka akan mengatur segalanya untuknya. Hal itu membuat mereka sangat gembira. Sikap Yang Mulia 100 Yin terhadap Yang Chen juga sangat ramah, tetapi ia tidak dapat secara pribadi merawat Yang Chen karena berada di tahap nirvana. Oleh karena itu, ia menyerahkan tugas tersebut kepada Sang Suci Sitar Bulan, Yue Qin, tolong jaga Yang Yi baik-baik dan jangan abaikan dia. Baik, Tuan. Wanita suci Zider Bulan tersenyum manis. Hal ini membuat Guang Sheng yang berdiri di sampingnya marah. Awalnya, ia ingin mengundang Moon Zider untuk membahas pertempuran pil besok, tetapi Moon Zider malah pergi untuk mengurus Yang Chen. Melihat senyum di wajah adik perempuannya, Guang Sheng merasa getir di dalam hatinya. Dengan cara ini, di bawah pengaturan Moon Zider Saintes, Yang Chen pindah ke kediaman baru di Istana 100 Yin. Hunian baru itu jauh lebih baik daripada hunian lama dalam hal kualitas dan kemewahan. Selain itu, Moon Zider Saintes ingin menugaskan beberapa dayang untuk melayani Yang Chen, tetapi dia langsung menolaknya. Dia bukan orang yang begitu lembut. Ngomong-ngomong, Yang Chen, aku baru saja mendengar di Istana 9 Surga bahwa kau adalah seorang ahli alkimia. Wanita suci Zider Bulan menyentuh hidungnya dan bertanya sambil tersenyum. Yang Chen mengangguk, baiklah, aku tahu sedikit tentang itu. Kurasa pencapaian alkimiamu pasti tidak rendah. Bisakah kau memurnikan beberapa ramuan tingkat bumi dan tingkat surga? Sekarang, kau ingin mempelajari beberapa formula pil dewa. Wanita suci Zider Bulan itu terkekeh. Yang Chen menyentuh hidungnya, tidak tahu bagaimana menjelaskan pencapaiannya dalam alkimia. Jika saintes Zider Bulan benar-benar tahu, akan sulit baginya untuk tetap tenang. Akan tetapi, sekalipun dia mengatakan yang sebenarnya, sang saintes Zider Bulan kemungkinan besar tidak akan mempercayainya. Jadi Yang Chen hanya menganggukkan kepalanya dan mengikuti kata-kata saintes Zider Bulan, yah, itu sangat mirip dengan apa yang dikatakan Putri Yue Qin. Haha, aku tahu itu. Aku juga sama sepertimu dulu, baru mulai memurnikan eliksir tingkat bumi, dan aku sudah berlomba-lomba memurnikan eliksir tingkat dewa. Aduh, ketidaksabaran seperti itu tidak baik. Semuanya harus bertahap, selangkah demi selangkah.
Bukannya aku menggurui, kau masih muda, kau harus fokus pada kultivasi. Dengan bakatmu, kau tidak perlu terlibat dalam alkimia dan hal-hal aneh semacam itu, omelan Sang Sein Sitar Bulan. Yang Chen tidak bisa menahan senyum, apa yang diajarkan Putri Yuekin benar sekali. Kau, mulutmu manis sekali. Sebagai seorang saudari, aku terlalu malu untuk menyalahkanmu. Kurasa kau tidak benar-benar memahami kata-kataku. Bagaimana kalau begini? Aku punya pengalaman alkimia sebelumnya. Lihatlah, mungkin itu akan membantumu. Wanita suci Zider Bulan tersenyum dan menyerahkan sebuah buku kuno berisi teks padat kepada Yang Chen. Yang Chen mengambil buku kuno itu dan meliriknya, sambil tertawa diam-diam, tetapi tetap tenang di permukaan. Jujur saja, pengalaman alkimia ini cukup mendalam dan tentu saja akan menjadi hal yang langka dan berharga di luar sana. Namun baginya, hal itu sama sekali tidak perlu. Dia hanya perlu melihat untuk mengetahui jarak antara Sang Suci Zider Bulan dan dirinya sendiri. Yang Chen tersenyum, terima kasih atas kebaikanmu, Putri Yuekin. Pengalaman ini sangat berharga bagiku, dan aku tidak akan ragu untuk menerimanya. Bocah ini tahu banyak hal, kalau begitu, aku pergi dulu. Aku harus bersiap untuk pertempuran pil besok. Kau juga harus ada di sana besok. Ini kesempatan belajar yang sangat penting untukmu, kata Sang Suci Zider Bulan. Yang Chen memang tertarik dengan pertempuran pil dan langsung setuju, saya mengerti. Baiklah, selamat tinggal. Sang Dewi Bulan Zider melambaikan tangan putihnya yang halus dengan anggun dan akhirnya pergi. Waktu berlalu, dan hari kedua segera tiba. Yang Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi dan bersiap lebih awal untuk pergi ke Istana Agung Sembilan Surga. Faktanya, saat Yang Chen tiba, dia memang menemui beberapa masalah. Para pengikut Istana 100 Yin, sekelompok pengikut perempuan, bersikeras untuk mengawalnya ke Istana Agung Sembilan Surga, dan Yang Chen tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Sebenarnya dia sudah tahu jalannya. Sepanjang jalan, murid-murid perempuan ini mengajukan berbagai pertanyaan, tatapan kagum mereka membuat Yang Chen merasa tidak berdaya. Dan keadaannya bahkan lebih buruk ketika dia tiba di Istana Agung Sembilan Surga. Yang Chen mengira setelah mengungkapkan bahwa ia bukan murid Sekte Awan Langit, popularitasnya akan sedikit menurun. Siapa sangka popularitasnya justru meningkat. Ketika dia tiba di Istana Agung Sembilan Surga, banyak orang melihat Yang Chen, berteriak, bersorak, dan banyak orang sudah dalam keadaan gembira. Dan para pengikut Istana 100 Yin berpegangan erat pada Yang Chen, tidak membiarkan siapapun dari istana lain mendekatinya. Biarkan aku memberitahumu, Yang Yi adalah tamu kita di Istana 100 Yin, dan tidak seorang pun dari kalian diizinkan mendekatinya. Benar sekali, Yang Yi milik kita, dia milik Istana 100 Yin kita. Apa alasannya? Apa kau bercanda? Yang Yi milik semua orang, lepaskan aku, bagaimana kalau Yang Yi jatuh cinta padaku saat melihatku? Aku punya tubuh yang bagus dan aku sangat cantik. Omong kosong, aku jauh lebih cantik darimu, Yang Yi pasti akan jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Memikirkannya saja rasanya sangat romantis, bagaimana mungkin hidup bisa seindah ini? Kalian berhenti melamun, apa Yang Yi tertarik pada salah satu dari kalian? Para murid Istana 100 Yin mencibir. Merasa tak berdaya, Yang Chen melihat sekeliling, para wanita, apakah kalian tahu di mana Putri Yuekin? Putri Yuekin ada di sana, sedang mempersiapkan kompetisi. Orang-orang dari Sekte Longtan akan segera tiba. Beberapa orang menjawab seolah-olah sedang berkompetisi. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, melihat ke bawah, dan segera menemukan sosok saintes Zider Bulan, bersama dengan beberapa master alkimia. Tepat saat itu, berbicara tentang iblis, orang-orang Sekte Longtan tiba satu demi satu, lebih spektakuler dari kemarin. Sekali melihat jajaran besar ini, dan jelas bahwa mereka sedang berusaha mendapatkan kembali reputasi mereka. Sekte Longtan sedang merencanakan sesuatu yang jahat, acara hari ini, sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka menemukan kembali wajah mereka dari kemarin. Jika kita bisa mengalahkan Sekte Longtan hari ini, dalam pembagian keuntungan dan sumber daya, kita bisa mendapatkan mayoritas. Kemudian, selama patroli Sekte Taiyi, hak kendali atas benda itu harus diserahkan kepada kita, kata Yang Mulia 100 Yin. Ya, sekarang persaingan untuk hak kendali ada di antara kita dan Pulau Bintang Luo. Pulau Bintang Luo selalu lebih stabil daripada kita, hanya karena masalah Sekte Longtan ini. Jika kita bisa menyelesaikan Sekte Longtan, mengapa Sekte Taiyi tidak memberi kita hak kendali? Tanya Master Istana Sembilan Surga. Sekelompok pakar panggung Nirvana mengepalkan tangan mereka karena gugup. Sebelumnya, mereka semua sudah putus asa, dan setelah kejadian kemarin, mereka bahkan sudah menyerah untuk bersaing memperebutkan hak kendali atas benda itu. Namun karena kemunculan Yang Chen, harapan mereka kembali menyala. Asal mereka memenangkan pertempuran pil, semuanya akan siap. Ngomong-ngomong, ku dengar Zhang Suelian akan datang sendiri selama patroli ini. Aku selalu mendengar bahwa Zhang Suelian memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Sebagai saintes dari Sekte Taiyi, aku penasaran seberapa kuat dia dibandingkan dengan Sekte Awan Langit kita.
Beberapa master istana yang kuat berdiskusi. Yang Chen tidak bisa mendengar ini, tetapi ia hanya melihat ke arah orang-orang kuat dari Sekte Longtan. Tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang dari Sekte Longtan ini penuh dengan kebencian terhadapnya. Jika tatapan bisa membunuh, ia yakin ia sudah mati berkali-kali sekarang. Sekte Awan Langit, apakah kalian siap untuk pertempuran pil hari ini? Kuharap Sekte Awan Langit kalian tidak mengecewakan Sekte Longtan kita hari ini. Orang yang maju mewakili Sekte Longtan adalah ahli tertinggi tingkat nirvana lainnya, bukan Yang Mulia Raungan Panjang kemarin. Hahaha, Yang Mulia Long Valley, kakakmu, Yang Mulia Long Roar, mengatakan hal yang sama kemarin, dan coba tebak. Dia pergi dengan rasa malu yang teramat sangat. Hahaha, apakah kau datang hari ini untuk mengikuti jejak kakakmu? Para petinggi Sekte Awan Langit juga tertawa terbahak-bahak, mengejek mereka. Untuk sesaat, suasana menjadi tegang di kedua sisi, dengan pedang terhunus dan busur panah di mana-mana. Hari ini, orang-orang dari Sekte Longtan telah kembali, dan mereka pasti harus bersiap untuk merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Mustahil bagi mereka untuk menjadi begitu marah hanya karena beberapa patah kata sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Awalnya, Yang Mulia Long Valley marah, tetapi segera setelah teringat sesuatu, ia menahan amarahnya dan berkata, orang-orang Sekte Awan Langit, memprovokasi dengan kata-kata saja tidak ada gunanya dan tidak menarik. Semua orang bisa melakukannya, tetapi kuncinya adalah melihat kemampuan yang sebenarnya. Dalam pertandingan kemarin, kemunculan Yang Yi memang di luar dugaan Sekte Longtan kami, dan kami mengakui kekalahan. Tapi itu tidak berarti kalian juga akan memenangkan pertempuran pil hari ini. Mendengar perkataan Yang Mulia Long Valley, orang-orang dari Sekte Awan Langit tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasakan kesulitan yang amat besar tengah menghampiri mereka. Jika Yang Mulia Lembah Panjang murka, mereka akan merasa lega karena Sekte Longtan tidak dapat terlalu mengancam mereka dalam pertempuran pil hari ini. Tetapi sekarang, Yang Mulia Long Valley begitu tenang, dan bahkan mengakui kekalahan kemarin, yang memang merupakan suatu hal yang aneh. Setelah menyadari hal ini, para petinggi Sekte Awan Langit saling berpandangan, semuanya mampu membaca pikiran masing-masing. Namun, pada titik ini, tak seorang pun bisa mundur. Kepala Istana Sembilan Surga berkata, baiklah, Yang Mulia Lembah Panjang, kalau begitu, kedua faksi kita tak perlu bicara panjang lebar. Mari kita lihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Lingkungan untuk pertempuran pil sudah disiapkan, dengan tungku pil, material, dan eliksir yang identik untuk disempurnakan. Silakan periksa sekarang. Yang Mulia Long Valley melirik dan tahu tidak akan ada kesalahan. Ia berkata, tidak perlu diperiksa. Kompetisinya sudah dimulai. Namun, saya harap sekte Anda dapat mengikuti aturan. Para kontestan dalam kompetisi alkimia ini tidak boleh berusia lebih dari 300 tahun, dan mereka tidak boleh menggunakan teknik khusus seperti api asing. Saya yakin sekte Anda masih ingat ini, kan? Aku tidak akan melupakan aturan yang telah disepakati kedua sekte kita, kata Master Istana Sembilan Surga. Kalau begitu, Wang Yong, terserah padamu. Mendengar ini, mulut Yang Mulia Lembah Panjang sedikit terangkat saat ia mengirimkan seorang pria yang berpenampilan kekar dan tinggi. Hanya dengan melihat penampilannya, orang mungkin tidak mengira bahwa pria ini memiliki prestasi besar dalam alkimia. Namun, penampilan bisa menipu. Setidaknya, ketika Yang Chen melihat pria ini, ia mau tidak mau menjadi sedikit tertarik. Pada saat yang sama, para master hebat dari berbagai tingkatan juga tengah memperhatikan Wang Yong, yang langsung menimbulkan kegaduhan. Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Tidak pernah melihatnya. Aku belum pernah mendengar tentang alkemis seperti itu di Sekte Longtan. Jelas Sekte Longtan pasti mengundang seorang alkemis eksternal untuk berpartisipasi. Tapi sangat jarang ada alkemis agung di bawah usia 300 tahun. Kalaupun ada, tanpa pelatihan alkimia yang tepat, kemungkinan berhasil menciptakan eliksir akan sangat rendah. Tentu saja, itu bukan alasan bagi kita untuk meremehkannya. Aku hanya tidak tahu trik apa yang dimainkan Sekte Longtan. Sekelompok orang kuat berdiskusi satu sama lain. Tak lama kemudian, Master Istana Sembilan Surga memutuskan, cukup bicaranya, mari kita mulai kompetisinya. Ye Zeng, maju dan cobalah, uji kemampuan sejati pria ini. Seorang pria parubaya bernama Ye Zeng menundukkan tangannya dan naik ke panggung dengan hormat. Dengan demikian, Ye Zeng segera sampai ke panggung pil battle. Setelah bertukar pandang dengan Wang Yong, keduanya tidak berkata banyak lagi. Wasit berdiri di tengah dan berkata, pertarungan pil ini akan menggunakan pil ilahi kelas rendah, pil Dewa Kebijaksanaan Agung. Setiap peserta akan memiliki tungku pil standar, beserta material yang identik. Hasil akhir akan ditentukan oleh skor tertinggi. Kualitas, kuantitas, dan penampilan eliksir akan menjadi faktor penentu skor peserta. Awalnya, Yang Chen bingung mengapa mereka memilih menggunakan pil ilahi tingkat rendah untuk menentukan hasilnya, tetapi kemudian masuk akal. Alkemis agung yang berusia di bawah 300 tahun itu langka, dan menemukan seseorang yang dapat memurnikan pil ilahi tingkat menengah bahkan lebih sulit lagi. Secara umum, tingkat keberhasilan pemurnian pil ilahi tingkat menengah sangat rendah.
Memberikan bahan-bahannya pun mungkin tidak menjamin keberhasilan, yang akan menjadi kerugian besar bagi berbagai kekuatan. Bukan itu inti permasalahannya, yang lebih penting adalah fakta bahwa begitu pil ilahi tingkat menengah berhasil disempurnakan, pil tersebut dapat memicu kesengsaraan surgawi. Pada saat itu, pasti akan terjadi gangguan, sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh semua kekuatan. Sekarang, kompetisi dimulai. Begitu wasit memberi perintah, Ye Zeng mulai dengan hati-hati dan metodis melemparkan bahan-bahan ke dalam tungku pil. Di sisi lain, Wang Yong tampak santai dan riang, seolah-olah dia tidak menganggap serius proses alkimia sama sekali. Justru karena inilah yang Chen semakin memperhatikannya. Proses alkimia Ye Zeng sangat tradisional. Karena itu, tidak akan ada terobosan besar dalam alkimia, karena produknya akan konsisten. Menghasilkan eliksir kelas ilahi bukanlah masalah sederhana, hanya menginginkannya saja. Namun, Wang Yong berbeda. Metode alkimianya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya sangat terampil. Dari sudut pandangnya, jelas bahwa Wang Yong adalah seorang ahli. Sepertinya Sekte Longtan benar-benar datang dengan persiapan yang matang. Tapi Sekte Yun Kong tidak berencana untuk menang di babak pertama. Mereka mengirim Ye Zeng untuk menguji Wang Yong. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Yang Chen mengangkat bahu. Pada titik ini, meskipun banyak orang masih memperhatikannya, kebanyakan dari mereka lebih fokus pada Ye Zeng dalam pertempuran pil. Banyak orang yang bersorak untuk Ye Zeng, yang mana menambah tekanan tak terlihat di pundaknya. Proses pemurnian eliksir tidak terlalu lama. Pil Dewa Kebijaksanaan Agung bukanlah jenis eliksir yang membutuhkan banyak waktu untuk disempurnakan. Setelah menghabiskan setengah jam, aroma pil itu perlahan meluap. Ramuannya sudah lengkap. Hampir pada saat yang sama, Ye Zeng dan Wang Yong telah berhasil menyempurnakan ramuan mereka. Melihat hal ini, wasit berkata, "Baiklah, sekarang giliran kalian berdua untuk membuka eliksir kalian agar kelompok wasit kita dapat menilai skornya." Baik Ye Zeng maupun Wang Yong mengetahui aturannya dan mengungkapkan ramuan mereka. Kemudian, orang-orang dari kelompok wasit memeriksa ramuan itu secara menyeluruh. Setelah melihat eliksir dengan jelas, wajah para anggota kelompok wasit tidak dapat menahan ekspresi tidak senang. Ramuan Ye Zeng dibuat dengan baik, pil Dewa Kebijaksanaan Agung yang dibentuk dengan sempurna dengan kualitas yang sangat tinggi, mewakili level normalnya. Tapi bagaimana dengan Wang Yong? Para anggota kelompok wasit tak kuasa menahan napas. Pil Dewa Kebijaksanaan Agung yang disempurnakan Wang Yong berjumlah 3 pil, dan kualitas serta penampilan masing-masing pil lebih unggul daripada milik Ye Zeng. Perbedaan antara keduanya sungguh tidak ada bandingannya. 3 eliksir melawan 1, dengan kualitas dan penampilan yang lebih baik. Wajah Ye Zeng berubah. Meskipun anggota kelompok wasit berasal dari Sekte Awan Langit, mereka tidak mungkin berbohong dengan mata terbuka pada saat ini, jadi mereka harus mengumumkan, pemenangnya adalah Wang Yong. Dengan ekspresi malu, Ye Zeng berlari kembali dengan sedih. Melihat pemandangan ini, Master Istana Sembilan Surga menggertakkan giginya dan menggerutu, Sekte Longtan memang sudah siap. Tingkat alkimia Wang Yong sangat tinggi, dan akan sulit bagi orang lain untuk menjadi lawannya. Biarkan Yue Qin bertanding. Yang Mulia 100 Yin jelas melihat situasi dan tahu bahwa jika muridnya tidak maju, akan sulit menemukan master alkimia lain yang dapat mengalahkan Wang Yong di Sekte Awan Langit. Menunjukkan keterampilan hebat seperti itu dengan memurnikan 3 pil Dewa Kebijaksanaan Agung sekaligus adalah sesuatu yang brilian. Yue Qin, giliranmu, perintah Yang Mulia 100 Yin. Saintes Munzider mengangguk pelan, bersiap untuk masuk. Namun, ketika melihat Wang Yong, ekspresi acuh tak acuhnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Saat Saintes Munzider perlahan turun, Master Istana Sembilan Surga tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Bai Yin, apakah Yue Qin punya kepercayaan diri? Saya melihat murid saya menanggapi masalah ini dengan sangat serius, seolah-olah ini adalah pertarungan yang sulit. Namun, Yue Qin telah berlatih alkimia selama bertahun-tahun, dan kekuatannya tidak akan mudah dikalahkan." Pemimpin sekte dapat yakin, kata Yang Mulia 100 Yin. Master Istana Sembilan Surga bukan hanya Master Istana dari Istana Surga ke-9, tetapi juga memegang posisi pemimpin Sekte Awan Langit. Kekuatannya hampir mencapai tahap kenaikan agung, dan tanpa kehadiran orang lain di tahap kenaikan agung, ia sudah menjadi perwakilan kekuatan tempur tertinggi. Pemimpin sekte, kurasa identitas Wang Yong mencurigakan. Kenapa kita tidak mengambil inisiatif saja, kata seseorang di sebelahnya. Master Istana Sembilan Surga mendengus dingin, kalian semua sudah gila. Bukankah identitas Yang Yi juga mencurigakan kemarin? Hari ini kita menyelidiki identitas Wang Yong, dan besok Sekte Longtan bisa menyelidiki identitas Yang Yi. Semua orang diam-diam setuju. Mampu mencari bantuan juga merupakan bagian dari kemampuan mereka. Jangan jadi pecundang yang menyebalkan. Sayangnya, sekarang semuanya tergantung pada Yue Qin. Aku selalu merasa sedikit gelisah. Pada titik ini, Yue Qin telah tiba di panggung kompetisi. Di panggung tontonan, banyak sekali orang yang berteriak dan bersorak, dan nama Yue Qin bergema ke segala arah.
Wang Yong memandangi tubuh Saintes Moonzider yang halus dan menawan, lalu mencibir dengan nada tidak sopan, sudah lama ku dengar Saintes Moonzider memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang ideal. Memang, reputasinya memang pantas. Bagaimana kalau kita berteman setelah kompetisi alkimia berakhir? Saintes Moonzider menatap Wang Yong dengan jijik dan berkata dengan dingin, teman. Kurasa aku lebih suka tidak. Jangan terlalu dingin hatinya, haha. Wang Yong tertawa. Wanita suci Moonzider berkata tanpa ekspresi, Wang Yong, pahami posisimu. Berhenti bicara omong kosong dan ayo kita mulai. Wang Yong melihat sikap dingin Moonzider Saintes terhadapnya, menggertakkan giginya dalam hati, dan mengutuknya karena berpura-pura. Setelah mengalahkannya, ia akan melihat ekspresinya dan memberitahunya perbedaan di antara mereka. Pada saat yang sama, wasit juga bersiap untuk mengumumkan, kompetisi dimulai. Sebelum kata-kata itu sempat terucap, sebuah suara menggelegar menyela, berteriak, Sekte Tai telah tiba. Tetua Yi secara pribadi datang ke Sekte Awan Langit. Cepat sambut kami. Suara itu, bagaikan guntur, bergema ke segala arah, mengejutkan semua orang dari Sekte Awan Langit. Baik Sekte Awan Langit maupun Sekte Longtan, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke kejauhan. Dari kejauhan, seekor binatang iblis raksasa yang ganas menarik sebuah kereta mewah, bunga-bunga persik berjatuhan darinya. Seorang wanita cantik dan bermartabat duduk di dalamnya. Wanita cantik itu memancarkan aura arogansi dan penghinaan, nyaris tak memberi siapapun pandangan yang pantas. Setibanya di atas Sekte Awan Langit, ia tetap mempertahankan sikap yang sama, menunjukkan karakternya yang angkuh dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Namun, wanita ini tampaknya memiliki hak untuk bersikap sombong. Ketika dia membawa sejumlah besar kultivator ke tempat ini, baik Sekte Longtan maupun Sekte Yunkong menjadi gelisah. Banyak ahli alam dewa sejati dan alam pencerahan dari Sekte Awan Langit membungkuk dan berseru, Salam, Tetua Yi. Salam, yang tertinggi Hua Mei. Bahkan para ahli tahap nirvana pun tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan rasa hormat ketika melihatnya datang, ternyata Tetua Yi secara pribadi memimpin Sekte Tai ke sini. Kami mohon maaf karena tidak datang menyambut Anda lebih awal. Seandainya kami tahu, kami pasti akan lebih siap. Orang-orang dari Sekte Awan Langit tahu betapa kuatnya orang-orang dari Sekte Tai, jadi Master Istana Sembilan Surga secara pribadi maju untuk menyambut mereka. Demikian pula, Yang Mulia Lembah Panjang dari Sekte Longtan tidak berani membiarkan Sekte Tai kehilangan muka. Melihat para Supreme Strong ini cukup berbangga, Penatua Yi merasa sangat puas. Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut berdiri, sambil berkata, saya datang ke sini untuk urusan resmi, jadi tidak perlu salam-salam kosong seperti itu. Saya bukan orang yang suka formalitas seperti itu. Dia berkata begitu, tapi matanya telah mengkhianatinya. Semua orang tahu bahwa Penatua Yi adalah orang yang sombong, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mendengarnya mengatakan ini, Yang Mulia Lembah Panjang terkejut dan berkata, saya heran mengapa Tetua Yi berkenan hadir di sini hari ini. Ada apa? Yang Mulia Lembah Panjang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sekte Longtan Anda. Masalah ini terutama terkait dengan hak kendali antara Sekte Anda dan Sekte Awan Langit, kata Tetua Yi. Mendengar ini, sekelompok orang Sekte Awan Langit terkejut. Terutama Master Istana Sembilan Surga, yang terkejut sekaligus senang, lalu bingung, kalau soal ini, bukankah urusan hak kendali sudah diserahkan kepada murid kesayangan Tetua Yi, Zhang Xuelian? Kenapa kau harus datang sendiri? Yang Chen awalnya tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, tetapi tiba-tiba dia mendengar kata-kata Zhang Xuelian, dan melihatnya, mengungkapkan lebih banyak rasa ingin tahu. Zhang Xuelian, wanita ini adalah majikan Zhang Xuelian. Tetua Yi mendengus dingin, Zhang Xuelian si pemberontak itu berani melakukan sesuatu yang mencemarkan nama baik sekte kita, jadi aku memberinya perintah larangan. Aku melarangnya agar dia hanya bisa bergerak di dalam Sekte Tai dan tidak bisa keluar lagi. Aku ingin dia merenungkan perbuatannya dengan serius. Mengenai masalah ini, aku akan menanganinya sendiri. Saat dia mengatakan ini, kemarahan membuncah dalam hati Tetua Yi. Saat dia meminta Zhang Xuelian untuk menentukan pilihan, Zhang Xuelian lebih memilih meninggalkan dia sebagai gurunya ketimbang menolak Yang Mulia Surgawi Abadi. Bagaimana mungkin dia membiarkan Zhang Xuelian memutuskan hubungan guru-murid mereka? Ketika dia menerima Zhang Xuelian sebagai murid, dia melihat bakat luar biasa Zhang Xuelian dan membuat pilihan seperti itu. Maka, tanpa berkata apa-apa, ia menempatkan Zhang Xuelian dalam tahanan rumah. Di matanya, Zhang Xuelian hanya butuh waktu singkat sampai ia menyerah padanya. Ia pikir ia masih bisa mengendalikan gadis yang baru hidup beberapa ratus tahun ini. Pada saat ini, Yang Chen mendengar kata-kata Tetua Yi, dan ekspresinya berubah dingin. Tetua Yi ini benar-benar menempatkan Zhang Xuelian dalam tahanan rumah. Apakah itu ada hubungannya dengan masalahnya dengan dia? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.